Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Makfira dengan NIM 200501501068 dari kelas PBSID. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang sudah saya buat. Semoga cerpen yang saya ceritakan nanti dapat menginspirasi teman-teman semua dan dapat mengambil hikmah dari cerpen ini. Adapun cerpen yang saya buat yaitu berjudul Kisahku. 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019, sebelum lulus dari sekolah menengah atas, aku sangat senang karena akan mengikuti pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Saat ada pendaftaran SNPTN, aku ikut masuki nilai-nilai aku bareng teman sekelas dan aku berharap banget bisa masuk di universitas dan jurusan yang aku pilih. Dan waktu mau ngisi universitas dan jurusan yang mau dipilih itu benar-benar susah karena setiap mau diselesain tiba-tiba situsnya keluar dan harus ngulang dari awal lagi. Mungkin karena servernya, dan itu aku lakuin sampai 3 hari barengan 4 sahabat aku yang sering bantuin aku. Dan alhamdulillah akhirnya nilai aku bisa terinput dan benar-benar butuh perjuangan saat itu. Setelah 1 atau 2 bulan, akhirnya pengumuman SNPTN akan diumumkan. Wah, aku senang banget, namun ternyata aku gak lolos dan itu buat aku down banget. Tapi aku tetap percaya kalau semua itu pasti ada hikmahnya. Dan aku masih punya satu harapan untuk bebas tes di UIN, tapi pas pengumuman hasilnya sama aja, tetap gak lolos. Aku sangat sedih dan kecewa, apalagi saat melihat teman-teman yang lain lulus jalur SNPTN dan bebas tes di UIN. Namun aku tetap bangkit dari kesedihan dan kekecewaan itu. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di sekolah kebidanan dan alhamdulillah aku dinyatakan lulus. Akan tetapi 1 bulan sebelum memasuki dunia kampus, ternyata harapan untuk kuliah pun seketika sirna. Sebab ada suatu masalah yang terjadi, salah satunya masalah keuangan. Awalnya sih aku tetap memaksakan untuk kuliah karena masih ada harapan untuk mendapatkan beasiswa. Namun melihat kondisi orang tua aku, mau tidak mau harapan untuk kuliah di tahun itu pun tidak bisa terlaksana. Ya, sekarang mau tidak mau aku gap year atau tidak melanjutkan pendidikan. Padahal aku paling anti sama namanya nganggur dulu 1 tahun baru kuliah. Tapi apalah daya, keantian aku untuk gak nganggur akhirnya jadi kenyataan deh. Aku sangat malu keluar rumah karena di daerah tempat aku tinggal semua teman melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Aku pun juga malu jika ditanya kuliah di mana. Namun aku tidak boleh egois. Sebenarnya gap year itu ada enaknya, ada juga nggak enaknya. Enaknya itu karena aku yang dulunya jarang untuk traveling karena kesibukan di sekolah, akhirnya bisa nikmatin traveling yang nggak perlu lagi ingat, duh ada tugas sekolah lagi nih yang harus dikerjain, kalau nggak dikerjain nanti malah dimarahin. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya saat aku masih sekolah, dan masih banyak lagi aktivitas yang bisa kita lakukan yang tentunya harus bersifat positif. Dan gak enaknya saat teman-teman yang lain sudah masuk kampus, terus mereka masukin aktivitasnya di Instastory, terus kita lihat, aduh jadi kepengen kuliah, apalagi saat mereka pakai baju alma mater mereka. Aku gak kuat lihatnya, terus di pikiran aku tuh nanti bakal ketinggalan di segala aspek. Karena mereka sudah kerja, aku belum. Mereka udah wisuda, aku belum. Jadi sebenarnya di dunia perkuliahan itu gak usah takut kalau cuma ketinggalan, karena walaupun mereka kuliah lebih dahulu, tetapi belum tentu juga dia wisudanya lebih dulu. Bisa aja kita duluan yang wisuda dibanding mereka. Bisa aja kita kuliahnya cuma 4 tahun, mereka kuliahnya 5 tahun atau malah lebih. Terus kalau nanti bekerja, pasti yang dilihat kualitas kita dalam bekerja dan keterampilan kita bagaimana. Karena banyak banget sarjana tapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Tapi aku gak mau gap year terus menerus. Aku bertekad untuk kuliah di tahun 2020 dan mempersiapkan diri untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Sekitar 6 bulan aku belajar sendiri untuk mengerjakan contoh soal-soal dan nonton video UTBK. Bagi yang punya banyak uang mungkin akan ikut bimbel, tetapi karena aku bukan dari keluarga yang punya banyak uang, jadi mau gak mau ya harus belajar sendiri.
Saat itu aku benar-benar ingin banget ikut SBMPTN karena itu salah satu cara agar aku bisa kuliah di PTN untuk menghindari yang namanya jalur mandiri dan kuliah di PTS. Setiap hari aku tuh belajar walaupun hanya sekitar 4 jaman dalam sehari, tetapi paling enggak aku bisa meluangkan waktu yang aku punya untuk belajar. Dan yang paling penting, jangan lupa dengan sholat, mengaji. Kalau aku tuh sering baca surah Al-Waqiah dan surah-surah lainnya. Salawat, minta restu orang tua dan sedekah. Karena sedekah itu bukan hanya soal materi ya, tapi dengan kalian senyum, baik sama orang lain, berarti kalian sudah bersedekah. Karena aku pendaftar KIP kuliah atau bidik misi, jadi pendaftaran untuk ikut UTBK alhamdulillah ditanggung sama pemerintah. Namun, ternyata di tahun 2020 muncul virus corona yang melanda Indonesia. Aku sangat takut jika UTBK akan diundur ke tahun berikutnya dan alhamdulillah ternyata virus corona tidak menjadi halangan untuk aku mengikuti UTBK karena UTBK akan tetap dilaksanakan walaupun diundur beberapa bulan. Namun pas sudah belajar soal TPS dan TKA yang susah, tiba-tiba pihak dari lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT merubah sistem pelaksanaan UTBK akibat dari si COVID-19 yang lagi tinggi-tingginya di Indonesia. Jadi pelaksanaannya itu hanya dilakukan sekali dan soal yang diujikan hanya TPS. Sebenarnya ini tuh kabar antara bahagia dan sedih. Bahagia ya karena soal yang diujikan hanya satu, tapi yang buat sedih tuh karena selama beberapa bulan terakhir udah belajarin soal-soal TKA juga. Tapi ya mungkin itu adalah sebuah hikmah di balik pandemi ini. Walaupun sebenarnya aku gak suka sama situasi sekarang yang harus berhadapan dengan si COVID-19. Dan setelah mengikuti UTBK, kemudian menunggu pengumumannya sekitar 1 bulan, alhamdulillah aku dinyatakan lulus di Universitas Negeri Makassar dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi lagi-lagi karena situasi yang tidak mendukung, jadi perkuliahannya dilakukan secara daring. Jadi aku belum merasakan bagaimana dunia perkuliahan yang sesungguhnya. Tapi gak apa-apa, semua akan ada hikmahnya. Kalian harus percaya itu, percaya akan takdir. Setelah beberapa bulan aku kuliah, alhamdulillah aku dinyatakan lulus KIP kuliah. Rasanya bahagia banget kak, karena gak pernah nyangka bahwa seorang gapir bakal ada di titik ini. Jadi bagi kalian pejuang gapir, pejuang SBMPTN, pejuang KIP kuliah, jangan pantang menyerah. Kalian harus tetap semangat, ingat perjuangan orang tua kalian, karena masih banyak PTN yang menunggu kalian di luar sana. Dengan kejadian itu, saya percaya bahwa di setiap cobaan pasti ada hikmah di baliknya. Akan ada sesuatu yang indah menunggu kita. Terkadang sesuatu yang kita anggap benar atau baik belum tentu benar di mata sang penguasa. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Itulah tadi cerpen yang sudah saya ceritakan kepada kalian semua. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi-sisi positif dari cerpen yang berjudul Kisahku. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.